Indonesia, negara hukum. Assalamualaikum. Saya akan memperkenalkan dengan Ketua Briges Batu Nunggal. Dengan akan siapa kan? Rian Febriansyah. Rian Febriansyah. Ini satu lagi yang siapa? Saya Benar dari Batu Nunggal, Evan. Nama lengkapnya Gino Paramadan. Ya ini Kang, terbentuk dari organisasi Briges Buah Batu itu mulai dari tanggal berapa? Bulan berapa? Batu Nunggal ya. Kalau sebelumnya juga udah terbentuk, kalau misalkan dari segi kestrukturan zaman OKP udah ada, cuman sekarang bertransformasi jadi ormas, mungkin agak dirombak dan mungkin saya juga orang baru di sini. Kalau buat masalah keanggotaan udah dari lama sih, 2010 juga udah pas SMP gitu ya. Ya. Kalau buat masalah anggota ataupun kepengurusan ke Batu Nunggal yang sekarang mungkin terbentuk 2020 kemarin. Jadi baru 1 tahun mungkin buat Batu Nunggal. Untuk bendaharanya gimana? Ada masukan gitu? Menurut saya pribadi ya, untuk Batu Nunggal yang sekarang insya Allah bisa menjadi ormas yang terbaik dari tahun ke tahun. Insya Allah bakal ada ya, antara suka dukanya bakal terjalur insya Allah. Terus Pak Ketua, untuk organisasi sehari-hari gitu apa saja? Buat intern Batu Nunggal ya, kita di sini lumayan ada kegiatannya, mungkin ngajian zaman kerja pasti ada. Kemarin alhamdulillah program rutinan 2 minggu sekali ya. Kita penyemprotan. Terus bagi-bagi masker juga yang ngikutin zaman. Terus kan di masa pandemi mah ya, otomatis kalau misalkan kegiatan yang bersifat berkerumun ataupun nongkrong jalan udah nggak bisa kan. Makanya paling program rutinan intern Batu Nunggal saya arahkan buat penyemprotan hal-hal positif. Hal-hal positifnya. Terus Pak Ketua, untuk dari dana uang dari situ untuk COVID dari mana? Dana anggaran buat bikin program paling ala kadarnya. Kita paling misalkan dari anggota dari Batu Nunggal ada yang mampu berapa, ataupun misalkan kita bisa patok atau berapa satu orang per tiap malam minggu kita agenda rutin wajib kumpul, paling kita minta buat kasnya itu. Nah, si uang kas itu buat program. Nah, misalkan ada dari masyarakat ataupun yang mau ngasih donasi buat Batu Nunggal, buat Briges, paling kita diracik lagi nih buat kemana jatahnya gitu sih. Jadi kalau buat masalah anggaran, alhamdulillah dari anggota juga ada, dari donasi dari masyarakat juga alhamdulillah gitu. Jadi nggak terlalu pasti ada dipentingin juga, karena buat kepentingan bersama kan ya, intinya. Betul. Jadi kita sama masyarakat juga udah masyarakat udah nggak segan, karena ya hal-hal positif itu yang tadinya mungkin stigma di masyarakat bahwa geng motor Briges ya, pandangan sebelah mata. Alhamdulillah kami di sini di Batu Nunggal udah dipercayai juga gitu. Jadi begitu kita datang dengan gaya bahasa, mereka udah nerima gitu. Jadi oke aja. Ada masukan lagi untuk bendahara? Ya, insya Allah untuk programnya akan datang gitu, akan ya maksudnya gini,
kan waktu itu teh udah ada yang penyemprotan ya. Insya Allah kalau misalkan ada anggaran lebih untuk pemasukan dari anggota dari masyarakat yang lain, insya Allah bakal mengadakan ini buat cuci tangan. Ya. Mungkin program kedepannya Ya. biar gimana cara sekarang apa yang kurang gitu di masyarakat. Ya. Cuman bukan melihat kemana kan hampir kebanyakan kalau buat ngandelin bantuan atau apapun kan susah masyarakat. Jadi lebih pada inisiatif kita. Sekarang donasi yang terkumpul misalkan taruhlah ada berapa ya kita ambil, kita racik nih kedepannya mau bikin apa gitu. Tapi kedepannya yang nggak ada di sini belum ada program buat masalah cuci tangan. Nah kita bikin. Nah buat masalah program itu juga saya sama pengurus yang lain sama sekjen sama bendahara udah rembukan buat masalah kedepannya pengadaan alat cuci tangan. Nah dana itu tuh ya jadi berkesinambungan gitu, enggak sekarang ada dana buat ini enggak sih terus di iniin aja gitu sampai Diulangin. Jadi untuk kalau masalah COVID yang untuk organisasi yang kemarin yang sudah dilakukan itu dari izin dulu dari RT RW enggak? Oh mekanisme perizinan? Ya. Ya jelas. Jadi kita juga ikut aturan ya. Maksudnya sekarang ini langkah positif tapi kita nggak tahu jalan kan tetap kayaknya kan kumaha pero kan gendong RT RW kan nggak mungkin. Jadi dengan gaya bahasa kita gimana? Kan kita juga udah sekarang Briges bertransformasi jadi ormas, masa kita nggak bisa ngikutin zamannya? Iya, betul. Jadi dengan gaya bahasa kita izin, kita tanya langkah-langkahnya seperti apa, mekanismenya seperti apa, terus apa aja yang harus dijalanin sama anak-anak gitu. Tapi alhamdulillah saya tidak dibantu bukan sama masyarakat, mungkin sebagian masyarakat tidak membantu, tapi saya usahakan dari organisasinya aja dulu gitu. Gitu. Jadi mungkin biar itu juga, mungkin ada feedback balik dari masalah pencitraan ya. Gitu aja sih. Untuk masalah ini kan saya mau tanya dari segi perkumpulan ibaratin akan ngumpul tiap hari apa? Kalau buat kumpul wajib ya rutinan kita malam minggu. Malam minggu. Sekarang posisinya lagi PPKM jadi emang agak sulit ya. Soalnya kita biasa nongkrong di dekat jalan, sekarang kan jalanan paling jam 8 juga udah nggak boleh. Terus misalkan kemalaman ya wayana jeung Prabu seperti itulah. Paling cuman ya dibalikin lagi ke pengurusnya gimana caranya buat manage masalah PPKM ini. Ya udah kita balik kanan ke tempat-tempat biasa kita nongkrong ya, meskipun pinggir gang gitu, tapi udah tetap gitu di situ juga kita masih bisa masih bisa ngerembukin buat masalah-masalah sosial ini gitu. Jadi lebih terpakunya ya ke situ sih, apa yang masyarakat butuhkan gitu. Jadi emang kalau saya pribadi saya pribadi mah lebih condong biar ini kita tuh hidup emang di mungkin ya background dari dulu kan Briges siapa yang nggak tahu ya. Sekarang bertransformasi jadi ormas, gimana caranya kita bisa merangkul si rakyat, bisa merangkul warga supaya image dan pandangan mereka berubah gitu. Jadi dimaksimalin mungkin kembali lagi ke masyarakat dari Briges oleh Briges untuk masyarakat. Ya betul. Gitu sih. Terus kan di saat sekarang lagi sedang PPKM gitu, organisasi masyarakat dari Briges Buah Batu sehari-hari sekarang apa? Dari Batu Nunggal. Ya. Ya paling kita kumpul wajib, pembahasan seperti sekarang kan ini waktunya juga buat kumpul wajib, pembahasan mengenai masalah yang penyemprotan. Udah kan ini per 2 minggu itu emang udah rutinan kita, itu udah ada izin dari RT RW sama kelurahan juga buat 2 minggu sekali itu. Terus pembahasan mengenai alhamdulillah rencananya mungkin ada ENIK, jadi pembahasan mengenai ENIK gimana nih bagusnya, tapi tetap ikut dilibatkan juga kembali ke warga pengennya gitu. Jadi bersinerginya emang sama warga juga gitu, biar pada ngerasain juga gitu. Siap. Untuk ini
Kalau dari organisasi ya BGS Batu Nunggal, uang kas itu biasanya digunakan untuk apa saja sih? Nah, uang kas ya biasa ya, seperti uang kas zaman dulu gitu. Kita paling butuh buat anggota. Ya maksudnya amit-amit ada kejadian anggota anggota ada yang kena musibah, terus anggota ada yang gimana. Nah, si uang kas ini saya lemparin ke buat perihal masalah itu. Cuman kan tadi balik lagi posisinya juga lagi gini ya, otomatis paling dibantinginnya juga sama kegiatan-kegiatan darinya uang kas itu. Jadi nggak dipakai hura-hura. Ya, betul. Ya, gitu. Jadi berguna untuk bermanfaat untuk masyarakat juga ya Kang. Iya. Karena emang slogan kita kan BGS Batu Nunggal oleh kami untuk kami, oleh kami dari kami untuk masyarakat. Gitu sih. Biasanya waktu Enip itu kapan sih? Enip buat Batu Nunggal rencananya sebenarnya sebelum PPKM kemarin, tanggal 20 kemarin sebenarnya. Cuman kan terhalang. Jadi ini gimana kan anggota maupun pengurus juga bingung gimana ini mau dikemanain gitu, si anggaran yang udah ada buat Enip ini tapi terkendala PPKM. Ya udah makanya kemarin remukan saya bilang udah bikin aja program buat masyarakat aja gitu. Sebenarnya kemarin rencananya mau gitu. Cuman posisi gini ya mau nggak mau udah emang kudunanya ya. Keadaan kayak gini mah bingungnya pakai tos serba bingung komo dapur. Itu sih benar lah tuh mangga bila yang disampaikan dari ya. Untuk harapan saya dan dari BGS Indonesia ya, dan khususnya untuk BGS Batu Nunggal ya tetap solid lah, bersinergi untuk masyarakat dan tetap dalam jalur yang benar untuk menghindari ya namanya juga gitu kan, waktu dulu mah gangster ya gitu ya. Untuk menghindari namanya ya pergesekan sama yang lain lah ya. Mungkin BGS Batu Nunggal berkolaborasi sama masyarakat menjaga lembur ya, kita gitu menjaga lembur, menjaga terus dah juga apa ya, kalau misalkan dari Batu Nunggal sendiri juga mungkin kalau bicara masalah kondusivitas, alhamdulillah kita selalu kontekan, selalu koordinasi. Kayak kegiatan-kegiatan apapun juga kita pasti repost ke Polsek. Jadi itu aja sih. Jadi mungkin kalau misalkan melakukan kegiatan di masa kayak gini, otomatis mereka nggak akan ngasih izin, cuman mereka pasti ngasih solusi. Udah aja gini. Nah, jadi kita juga udah siap berkolaborasi sama ke Polsek Batu Nunggal supaya bisa jalan bareng gitu. Jadi saya juga sering, Pak, ayo Pak, punya bahan naon nih barang aplikasikan ya Pak, kayak gitu. Ya. Waktu itu saya mau nanya untuk masalah ada organisasi di sini, pandangan masyarakat gimana sih? Alhamdulillah, saya mah tengah bobodoh ya. Ya. Pandangan masyarakat mengenai adanya BGS di Batu Nunggal. Pertama ya, yang kemarin saya dengar langsung dari warga, saya juga kan di samping penyemprotan ataupun apa kegiatan itu saya sering edukasi sama warga mengenai BGS sekarang gini. Jadi mungkin dari perspektif dari masyarakat udah hampir sepenuhnya percaya kepada adanya BGS Batu Nunggal, udah terbantu juga sama kegiatan-kegiatan kita. Ya intinya meringankan Pak RW. Ya. Terbantu juga gitu ya. Iya. Begitu. Banyak sih itu juga aduan, irah nyemprot. Berikut yang karang mayat.
Gitu sih. Kang, untuk di bulan Ramadan gitu kegiatan apa saja sih? Wah, pokoknya mah jos tak Ramadan mah udah mungkin kalau buat bulan Ramadan mah semua kegiatan pasti ada lah di situnya. Ya, momen-momennya kita berbagi, momen-momennya di mana kita bisa memberi, ya meskipun nominal nggak berapa, makanan nggak berapa, cuman alhamdulillah rutinan kalau misalkan menjelang sesi Ramadan, saya selalu bilang ke anak-anak, coba sisihkan dari uang kas berapa, ayo orang bikin sahur on the road, kan gitu, ayo orang bikin tajil gratis. Ya meskipun nilainya mungkin nggak seberapa ya, cuman kan di sini kita bisa tahu bahwa kesungguhan generasi yang sekarang bisa gitu, bisa. Itu sih. Untuk sekarang ini Kang, organisasi BGS Kecamatan Batu Nunggal ada berapa anggota sekarang? Kalau buat masalah keanggotaan, ya, alhamdulillah lumayan. Kemarin saya ada datanya dari bendahara sama sekjen, anggota udah nyampe 80. Mungkin emang itu terbilang kecil ya dari segi, dari Batu Nunggal tuh kecamatan paling besar di Bandung. Ya. Sekarang kita teh menaungi 8-9 kelurahan gitu. Tapi kalau misalkan buat kapasitas 80 orang, 60 orang ini mungkin sedikitnya. Tapi kita juga memaksimalkan. Ya ada yang namanya juga apa? Orang-orang yang ada sebelum kita juga, emang saya juga nunggu waktu, nunggu momen. Tapi kalau misalkan masalah silaturahmi buat membesarkan nama Batu Nunggal kembali, saya sering silaturahmi sama kakak-kakak ataupun senior-senior yang lain. Gimana Batu Nunggal tolong di follow up supaya besar lagi. Sebelum zaman ini kan ada zaman bajeng ya. Banyak pas di OKP. Itu kan anggota udah hampir 300 lebih. Sekarang kita jauh, cuman kan mungkin saya juga introspeksi diri, ini kesalahan dari mana ataupun gimana. Nah, saya coba cari, mungkin kebanyakannya yang kemarin OKP udah cabut kan gitu. Nah, jadi emang pure Batu Nunggal yang sekarang emang notabene kebanyakannya orang-orang baru. Tapi insya Allah, karena saya percaya perihal kepengurusan ataupun ide-ide adik-adik kita yang sekarang ataupun kepengurusan yang sekarang pasti lebih edan lah, karena mereka masih muda. Pemikirannya juga udah cukup luas, karena ya maksudnya pemikiran ke depannya ya, bukan ke belakang. Pemikiran ke depannya juga udah, jadi ide-ide mereka pasti edan lah pokoknya gitu. Cuman tinggal nunggu pengaplikasiannya kayak gimana. Nah itu sih. Ya mudah-mudahan tuh ada bantuan tuh Ridwan Kamil. Insya Allah. Lima rada bodor yo. Ya, gitu. Terus Kang, upami ti iya ya, berarti maksudnya akan organisasi masyarakatnya. Ormas BGS Kota Bandung ya. Enggak, kita mah Batu Nunggal, tapi masih dinaungi di bawahinya sama DPW. Kadang Kang suka ada gitu perkumpulan terbesar dari kota-kota lain. Kalau buat masalah itu dari sekre, dari Buah Batu, mungkin dari antar DPC ataupun antar. Nah, sebenarnya Batu Nunggal sebelum ada PPKM kita bikin kegiatan rutinan 1 minggu ya, selain dari kumpul wajib ini. Sama kita diundang per DPC berapa. Nah, pengennya mah ya gitu, kita silaturahmi di satu tempat kan. Ya kegiatan silaturahmi biar tahu ini pengurusnya yang sekarang ini. Kan itu efektif juga ya buat memperkenalkan diri, terus memperkenalkan anggota dan adaptasi anggota yang baru ataupun generasi baru ini emang mungkin dengan adanya kegiatan itu terasa terangkur, jadi memotivasi mereka juga. Sering itu sama ya khususnya sama pengurus juga
iya minggu akhirnya ke mana. Cuman kan balik lagi Kang ya, Ya, ke benar. masalah PPKM malah. Jadi buat masalah yang tadi, buat masalah buat memperkokoh mungkinnya dari Ya. DPC ke DPC-nya, saya paling koordinasi juga nggak melibatkan beberapa orang sih, paling pengurus Paling datang. pengurus, ya. Itu juga ya tetap aja minta solusi gimana nih zaman kita, tapi kan tetap aja Kang, Ya, kita benar. balik lagi ke PPKM karena mau tidak mau, dan kita juga udah nggak terlalu terburu-buru juga, baru udah ngarorakannya. Nah saya ya udah we jalani dulu aja yang ada, dan Ya. kakak-kakak ataupun senior yang lain juga ngasih masukan ke ijonnya, ya udah jangan garap aja dulu yang ada gitu, nggak usah kamu mikirin ini. Ya udah, kalau misalkan di Batu Nunggal udah mulai bersinergi sama masyarakat, udah diterima di masyarakat, ya udah jalanin aja gitu. Mungkin dari hal-hal positif itu sih. Dari masa pandemi kayak gini gitu Pak itu lancar gitu Pak itu, selama nggak ada halangan gitu Buat kendala ya dari organisasi. buat masalahnya emang ada sedikit terkendalanya kalau bicara dari organisasi. Sekarang kendalanya ya yang tadinya di masa PPKM Ya, kita yang tadinya kumpul wajibnya di depan dekat jalan, sekarang kan udah nggak bisa. Nah di situ juga kita seada-ada tadi lihat kan ya, lingkungan di sini mungkin kan nongkrong cuman masalah di gang gitu, tapi selama masyarakatnya nerima, kita tahu maksud dan tujuan kita, nggak ada lah masyarakat yang sampai untung jadi gandeng gitu. Enggak sih, karena mereka juga udah ada feedback dari kita gitu. Nah, jadi kembali lagi buat masalah pandemi ini, saya mah masyarakat mah alhamdulillah gitu, malahan mendukung, sok atuh bikin deh program lain. alhamdulillah gitu ya Pak itu Iya. didukung gitu nya ke masyarakat mah. Benar tuh badai anu disampaikan. Ya buat yang tadi ya, buat terkendala dalam Pandemi. pandemi Ya, yang saya rindukan gitu. Anjir sih. Aduh bos. Benar, Asli itu yang kumaha tuh ya teh kuduna. rindu gimana nya? perkumpulan yang Ya, ya, biasa aktivitas. Ya, Eta mah asli kan HP ngajaredet. suasana asli sebelum pandemi mah asli banyak wae dari luar sana kan, sekarang mah ada yang jalan tutup kan. Oh, tak bisa kiki Ya. tutup dah gitu. Yang saya dulu rindukan itu perkumpulan semua bareng hayu gitu. Padahal kita di Batu Nunggal nggak mau matok nama domisili ataupun apa. Alhamdulillah Kang, saya dari ya kalau bicara mengenai wilayah ya DPC, saya anggota ada di Cibiru, di Ujung Berung, di Kopo, di Lengkong. Itu kan kalau misalkan mungkin ya kesekat masalah domisili ya, tapi mereka aktif di sini, mereka senang di sini, nyaman di sini, ya saya tarik aja weh. Jadi ini juga misalkan dari keanggotaan saya nggak terpaku sama domisili Batu Nunggal. Ya, benar. Karena saya mah balik lagi aja weh, nyaman di sini, tenang di sini, ya udah kesini aja gitu. Jadi Yang nggak penting ada kita sekarang. satu tujuan ya Kang ya. Terus Benar. Jadi tujuannya pakai tumah, jadi kesatuan, jadi emang nomor satu ya Kang ya. iya. Saya mah eta we. Saya boga prinsip kieu nah, kalau kita kuatnya dalam artian kita bersama, kita bersatu dari anggota aja. Insya Allah itu karena yang mendompleng pertama itu anggota. Nah, anggota, follow up ke pengurus. Nah mereka yang di bawah yang dengan ambisinya gede, zamannya mungkin ya zaman yang sekarang yang notabene orang baru masih punya pemikiran kemana-kemana. Nah saya teh malahan
butuh anggota yang ngedorong kita seperti itu, makanya support itu, makanya bagi kakak-kakak aduh punten kurang ya, karena saya juga udah mulai bingung mungkin kalau masalah kendala dari kepengurusan pasti ada wae. Ya pastilah itu mah. Aya nu geuleuh, aya nu naon sih. Apalagi jadi ketua ya tanggung jawabnya besar gitu ya Pak Ketua. Nah, tapi saya balik lagi, saya jadi ketua, saya udah tahu konsekuensinya. Ya. Saya udah izin sama kakak-kakak saya. Bahkan Aoki enggak ini Aoki Waldi ya. Saya udah langsung aja ambil batu nunggal, beresan batu nunggal, maksudnya beresan itu benahi lagi gitu. Ya. Karena beliau juga bilang kalau lain Ijon, kalau lain yang sekarang siapa lagi ya. Nah, jadi mungkin kita teh akar-akar yang nantinya bakal berkembang sebenarnya, cuman mungkin yang masih dalam fase perkembangan seperti itu. Ini juga alhamdulillah kedatangan si Mang, jadi saya juga mungkin di sini ayah sedikit curhat gitu. Mungkin bisa dibantu kakak-kakak lancir-lancir. Insyaallah. Ninggal. Hoyong lama ada ageng kita abis teh. Hoyong nyieun sekolah gratis. Hoyong pesantren. Termasuk juga ini ya buat sunatan massal ya. Nah, dulu sempet sih sunatan massal. Cuman kan itu juga dengan anggota segini, terus kalau kita masih mengandalkan uang kas itu ya nggak cukup lah. Makanya saya juga bukan mencari ya, ataupun mencari supaya dana tawang di perusahaan itu ya. Bukan sih, tapi kalau misalkan ada yang berdonasi buat masalah batu nunggal yang sekarang di henteu-henteu di tiap wilayah pasti terkenal lah kan gitu. Untuk Pak Ketua gitu ada yang mau disampaikan gitu untuk donasi apa gitu, nanti biar saya cantumin di YouTube saya. Kalau buat masalah donasi, jujur kekurangan di Batu Nunggal yang sekarang perihal masalah anggarannya. Anggaran kan cukup gede juga, pengadaan air bersih itu udah 100-200 ya, udah 100-200 ya. Kalau misalkan buat orang-orang dermawan, yang punya uang lebih ketimbang dipakai ke oyong nih kadi terus saya disalur benar iya, makanya hayu Iyon juga sering di geber masalah itu. Hayu harorudang bigesnya gede gitu. Hayu orang tunjukkan ke masyarakat bahwa orang di desa berguna. Ya. Orang dia ngejaga lembur, ngejaga kondusivitas. Tapi saya juga udah tahu konsekuensi apapun gitunya mengenai masalah jabatan sebagai ketua. Bahkan kalau bicara kembali lagi pas ke pelantikan ataupun pengukuhan DPC Batu Nunggal, saya dengan tangan terbuka mangga siapa aja yang mau jadi ketua ataupun mau jadi kepengurusan mangga dongkap ke saya. Saya dipasihan surat edaran mangga ada pemilihan, tapi kan tetap aja masih ada mungkinnya yang lainnya ataupun gimana yang udah terikat sama orang lain, terikat sama organisasi lain. Tapi saya dengan gaya bahasa saya, ya saya bikinin aja ini surat pemberitahuan mengenai kepengurusan Batu Nunggal. Itu niat saya biar nggak ada salah paham, karena pernah ada yang bilang, nah Batu Nunggal tuh gening orang-orangnya iya kene di daerah-daerah dia kene. Ya. Sebenarnya mah kalau saya diklarifikasi sekarang ya buat masalah kepengurusan, saya mah surat terbuka kita buat semua orang domisili Batu Nunggal. Saya di tiap 8 kelurahan, saya udah dikasih itu semua. So, siapa yang sanggup, siapa yang mau. Cuman saya satu minta persyaratannya apa? Kalau jelas saya tuturin, tapi kalau nggak jelas ya udah balik kanan aja gitu. Karena di sini juga butuh kepastian. Saya tegaskan, organisasi bukan organisasi main-main. Ya. Kita di sini tuh membawa nama besar Briges. Indonesia, keluarga besar yang dari dulu penuh dengan perjuangan kan di sini. Makanya jangan main-main di sini, apalagi yang main-mainnya sama duit. Proyek-proyek ya, janganlah. Yang mungkin ya itu mah sampingan. Tak tuh, misalnya ya saya beret tumaros, misalnya ayah anggota badai masuk
buat keanggotaan yang Ya. baru masuk. Nah, saya di sini tidak memberatkannya harus ada aspek itu tidak, Ya. tidak ada. Itu udah Gaya dulu, zaman dulu ya. primitif bagi saya mah gitu. Cuman saya satu tegaskan visi misi dia tahu, konsekuensi dia tahu, ya udah ikut. Banyak sih mang cuman ada yang cari perlindungan. Itu kan nggak pantas. Cuman ada yang ikut eksis tumpang tenar. Saya malah lebih nggak suka seperti itu sih. Makanya saya mah visi misi dia jelas, ya udah saya ambil gitu. Bahkan kemarin ada anak dari mana ya, lumayan di Cibiru merapat di sini gitu. Paling pertanyaan yang saya ajukan pertama punya bukan visi misi ya, Ari eta mah zaman baheula nya. Ya. Visi misi mana naon asup beriges. Ya. Nah, saya mah tidak memberatkan seperti itu. Cuman di mana nyaman, di mana ngerasa aman, sama bisa ikutin aturan ADART-nya dari intern Batu Nunggal, ya udah masuk. Selebihnya ya kita pantau aja orang kayak gitu. Sebenarnya tos enak atunya. Ya. Kalau bicara masalah sejarah ataupun sisi gelap dari ke belakang kan kebanyakan orang yang tidak tahunya, bahkan saya sempat ditegur Ya. sama kakak-kakak senior-senior. Brigade saya sudah guna melihat ribut itu. Iya, ini mah kan zaman ayeuna. Ya. Mau bisa dibalikin aja zaman banget. Sosial media gitu Nah, ya, terus zaman iyalah. Nah. Benten zaman kiwari. Nah gitu, jadi saya juga begitu dibalikin, saya orang yang sangat tahu, sangat paham mengenai Purwadaksi ya. Saya Ya. tidak bisa melupakan sejarah-sejarah Briges ataupun pendiri-pendiri terdahulu, terus kakak-kakak saya yang merangkul saya, yang bisa sampai sekarang, saya tidak lupa. Saya terus komunikasi jalan lancar, cuman kan mungkin kendalanya ada mungkin beberapa orang dengan egonya kan gitu, tapi itu insya Allah lah bisa di manage masih sama kepengurusan. Jadi mungkin adalah di sini juga saya nggak akan bilang masalah sisi gelapnya dari, bukan sisi gelap ya, mungkin ada dari 1-2 orang kakak-kakak yang apa yang maksudnya ingin Jona kiki ya itu malah paling tembakan ke diri saya Ya. sendiri, membuat diri saya lebih termotivasi Ya. deui. Kedepannya seperti Nah, apa gitu ya makanya- Pak itu ya. Antosan we, ku saya diadangkeun di Batu Nunggal. Ya. Seperti itu sih, nah dari Ijon banyak. Kalau misalkan buat masalah perihal kedepannya, buat kedepannya harapan saya mah barudak tetap masih bisa solid. Karena apa? Kekuatan teh lain dina seuneu dina naon dina api dina tanah dina udara nu karet lain avatar kita tanya. Ya. Cuman kekuatan yang sebenarnya mah kekuatan dari kekompakan anak-anak. Ya, kompak. Asli. Solidaritas lah. Nah, itu solidaritas. Dan sedikit masukan pelajaran juga bisa nggak? Jadi buat masalah orang yang mau bergabung gitu, pertama mah harus diajak sharing mengenai masalah apa ya, mungkin dia apa alasannya, dan terus edukasi. Sebenarnya itu yang penting teh di zaman sekarang ya. Ijon juga kan mungkin dari 2020 kemarin pas peresmian terus pelantikan sama Ketua Kota Bandung sebelumnya, perihal edukasi. Itu sih yang sebenarnya yang bakal ngebangun jiwa-jiwa budak teh. Lamun Indonesia mah nasionalisme Indonesia teh geus kabangun. Nah, ini nasionalisme mengenai brigesna. Karena apa? Edukasi. Seperti itu sih. Dan insya Allah makanya bisa berkembang dengan minoritas notabene orang-orang baru juga, tapi kuatnya dalam artian kita masih bisa punya program ataupun punya lebih matang gitu. Bukan sayanya lebih mengainiin ke yang kakak-kakak yang dulu, cuman dari sini Membuktikan. Ya. tah cek tah bang ayah gitu, saya teh bisa di sini gitu sih.
Insya Allah lah kalau buat masalah kedepannya tetap aja kita mah patokannya itu buat yang sekarang ya di masa pandemi gimana caranya Briges bisa berkesinambungan dalam kegiatannya di dalam hal positif paling yang kedepanin sama saya pribadi ke situ sih edukasi memang sangat penting karena pas zaman saya 2010 mungkin hari masalah pengaspekan itu banyak adanya Ya ada lah. cuman kan pasti. itu bisa diartikan lain dalam artian hukum keluarga. Ya hukum Nah keluarga. di Batu Nunggal kalau bicara hukum keluarga kita juga pakai karena apa organisasi tanpa hukum keluarga pasti berantakan dengan yang di bawahnya. Ya pasti anggota dengan anggota lagi ya kan ya. Iya, saya dulu sempat ada dirapatkan liur ada egona tinggi itu ya. Jadi emang pasti ada gesekan, bukan gesekannya mungkin ada cemoohan ataupun yang Ya. mungkin bukan dari kubu FTC ataupun kubu mana, cuman pasti ada dari kakak-kakak kita juga. Tapi itu juga kan tidak bisa pukul rata kabeh geuleuh sih Ya. sebenarnya. Cuman kalau kitanya bijak dalam mencerna apa yang disebutkan kakak-kakak kita, itu teh semua masukan buat kamu lebih kuat. Ya. Meskipun pengaplikasian pemberian masukannya beda dengan yang lain, tapi iya mah Briges, gaya Briges teh kieu. Ya. Jadi entong sampai poho karakter identitas Briges teh nu kumaha. Meskipun sekarang perbedaan transformasi ke ormas juga, tapi tetap aja hukum keluarga sama ada Brigesnya juga ada gitu, dipakai juga sama kita. Untuk ini Pak Ketu izin Siap. Gambar pemerintah ini gimana sih? Ini dari Udah izin gitu. kalau buat masalah ini satu ke lambang kota Bandung, kita ada di kota Bandung. Ya. Kalau perihal izin itu mah udah mungkin dari DPP ataupun DPW juga udah Ya. Terus udah ke Kasbol Bangkol itu apa yang itu teh yang buat masalah perizinan ataupun apa-apa. Ini alhamdulillah udah resmi dan ini bentukan yang dari pusat sekarang yang dianjurkan. Banyak sih kalau misalkan stigma dari anggota ataupun dari yang lain juga ya. Takutnya Pak Ketu kan netizen yang belum tahu gitu netizen. Jadi Pak Ketu jadi lebih bisa menyampaikan yang lebih sebenarnya gitu. Perihal Ya atribut seperti apa. ya kalau buat masalah atribut mah udah jelas di sini Indonesia, kita Indonesia. Ya Pokoknya Indonesia. kota Bandung itu mencakup wilayah kita ya, kita berada di kota Bandung. Ya. Kalau buat sini ya udah jelas Briges, bukan Briges mah abadi. Seperti itu sih mungkin dari gambaran atribut. Dan saya tegaskan mending beli merchandise mah di store, entong beli di mana gitu Ya. enak loba nu di lebar resmi, legalitas jelas, KTA ada, udah aman. Ya maksud mungkin di sini aman, di sini tuh aman mungkin dalam artian kalau misalkan pahitnya gitu ya ada kejadian apapun, kalau kitanya udah tahu udah ada KTA ataupun udah jelas ada di kedataan dari ya minimal dari Batu Nunggalnya aja kami siap gitu mau kemana-mana juga gitu. Sekarang erek goreng nyapokon emang misalkan udah terbelit masalah hukum di hukum ya kita bantu juga itu teh. Karena apa ada nu salah nu bener mah ada cek hakim cek jaksa. Ya, Saya betul. pasti ngadukung arek nepi ka mana ge. Banyak sih kalau misalkan berbicara tentang Batu Nunggal juga ya. Cuman kan mungkin terkendala waktu ataupun apa-apa. Dan ini juga saya atur nuhun pisan. Mang, ya mudah-mudahan Mang sehat. Amin. Masih bisa terus dengan cara ini kan mungkin mediasi dengan cara pengaplikasiannya seperti ini kan lebih enak, lebih jelas, dan orang-orang yang nggak tahu tadinya Briges kayak gimana itu lebih paham. Ya. Kalau saya nggak akan ceritain sisi gelap masalah Briges lah. Ya. Itu. Cuman
kita lihat aja we pergerakannya sampai mana Briges ini masih bisa bersinergi bersama masyarakat. Itu aja sih. Jadi untuk kalian yang belum tahu paham sebenarnya Briges itu seperti apa, nanti kita datangi lagi ke DPC lainnya lah. Ya. Ini dengan Akang siapa Dede? Rian Febriansah Ijon. Dengan benarannya? Dinova Ramadan Epen. Ya. Saya tinggalkan dulu ya. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Batu Nunggal Bardikari.